Terima kasih, masih di indahnya Ramadan dan masih ada waktu untuk sahur bagi pemirsa yang masih menjalankan sahur. Ayo sahur mumpung belum imsak dan juga subuh. Nah, tadi yang disampaikan dan ditanyakan oleh adik kita Anissa tadi, silakan Ustadz Abdul Somad bisa langsung menjawab, silakan. Awalnya komunitasnya komunitas kangen-kangenan, silaturahim, reunian, makan-makan, foto, kenalan, lama tidak bertemu. Lalu kemudian di tengah perjalanan berubah menjadi majelis cucian lama belum kering. CLBK. Lalu kemudian muncul menjadi ghibah. Bagaimana sikap kita? Sikap yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sadarkan orang banyak. Karena kalau kita diam, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Maka sampaikan di situ, ingatkan, teman-teman, ini majelis kita awalnya kan majelis kangenan, reunian, silaturahim, kok jadi begini? Kalau sanggup kita robah, teruskan. Tapi kalau pemancing malah dilarikan ikan, kenapa kamu tetap bertahan di dalam? Loh, kalau saya biarkan mereka nanti jadi majelis makin kacau. Terus kamu di dalam itu berubah? Enggak, malah saya yang berubah. Maka keluarlah. Kenapa? Karena kalau tetap di dalam bukan mewarnai malah diwarnai. Nah, jadi tetap ada man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau punya kuasa di situ admin. Peringatkan semua grup, kalau kalian macam-macam saya keluarkan ini dari grup. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup fa bilisani. Tidak juga sanggup fa biqalbih, tinggalkan. Ingat, kalau kita mati, kawan grup nggak ikut. Mati sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan majelis kebaikan ini dalam kebaikan, ikut. Begitu dia berubah arah, luruskan. Tidak bisa diluruskan, tinggalkan. Itu adalah wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman, paling tidak kita bisa menyelamatkan diri kita. Demikian. Jadi memang ada batasan-batasan ya UAS ya, ketika kita tidak bisa melarang lagi kemaksiatan, tidak bisa merubah lagi kemaksiatan, kita mau nggak mau harus keluar dari kemaksiatan itu, begitu UAS ya. Hidup ini pilihan. Oke. Setiap pilihan itu ada price, ada harganya. Kalau kita terus ke sana, berarti ada yang kita korbankan. Kalau kita keluar, berarti kita sedang menyelamatkan. Ada juga harganya. Kita akan jauh, tapi jauhnya itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena ingin menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya kayak kita ke teman kita yang satu ini yang siap dengan pertanyaannya, nanti Kiai Sumarno akan menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurzain dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Izin bertanya Ustadz. Ya. Masya Allah, apabila dalam suatu tatanan masyarakat ada satu orang individu ini, si Fulan, terpaksa atau terdorong melaksanakan suatu perbuatan buruk gitu. Dia membutuhkan surat atau pemberkasan yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh birokrasi yang memiliki wewenang gitu. Namun dengan syarat harus memberikan suap kepada birokrasi tersebut. Apakah tindakan yang dia lakukan tersebut secara terpaksa termasuk dari golongan orang-orang yang bersekongkol dalam keburukan atau bagaimana Ustadz? Syukron, jazakumullah khair. Baik, ini pelik nih Kiai nih. Gimana Kiai? Silakan Kiai. Hidup tadi dibilang adalah pilihan. Semua sudah tergambar dan semua sudah dijelaskan. Al-halalu bainun wal haramu bain. Ketika kita melihat yang dikatakan madorat, madorat itu ada standarnya. Enggak langsung madorat menurut pandangan kita. Apalagi ini menyangkut ar-rosi wal murtasi. Ar-rosi wal murtasi kilahuma finnar. Dua-duanya adalah di dalam neraka. Karena di situ ada suap, sogok menyogok, dan orang menyogok itu punya kepentingan. Seperti juga orang melakukan satu kejahatan karena kepentingan yang sama. Ya. Jadi tidak sama dengan dunia apapun. Terjadinya satu kebaikan karena ada tadi konektivitas dalam kebaikan akan menjadi baik. Konektivitas juga di dalam kejahatan maka akan menjadi jahat. Kepentingannya yang sama. Dia penting sama tujuannya. Adalah cari apa? Cari keuntungan, dan kita juga ingin mencari untung. Ketika kita membutuhkan satu surat keterangan,
yang harus kita membayar karena kita butuh. Ya, dan dia juga mau nerima. Nah, di sini terjadi apa namanya? Ar-rosi wal murtasi. Hindari hal demikian. Pakailah jalur yang normal, kenapa sih? Ya, madorotnya sejauh apa madorotnya kita? Kan biasa, anak mahasiswa itu ingin cari IP, saya juga tahu semua. Itu kelakuan lagu lama, udahlah tinggalkan yang cara begitu. Hidup itu ingat tidak tergantung dengan IP. Bagaimana sudah Allah tentukan masing-masing kita hidup nanti di pabrik bagaimana jadi apa. Dan kita mau berbuat apa. Bukan sekedar IP yang kita cari, tapi yang kita berpikir, what can I do? Apa yang harus saya lakukan? Modalnya adalah ilmu. Ustaz Uwas, saya dulu berpikir nggak pernah berpikir macam-macam. Yang penting kita pulang nyampe ke Indonesia kita bisa berbuat. Urusan saya mau jadi apa, mau nanti dapat apa, bukan urusan kita, urusan Allah. Alhamdulillah, cuma jadi ustadz, cuma jadi mubalik, cuma ngajar di masjid, ngajar di musola, semuanya kita bisa hidup berkah. Nah, itulah saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Malah sekarang ya Sumarno udah keliling kemana-mana tuh ya kan, di semua program. Iya. Baik, berikutnya saya ke satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Salsabila Almarwa. Afan Ustadz, izin tanya, bagaimana jika ada tokoh masyarakat, terlebih tokoh masyarakat ini keagamaan, beliau menghasut bahkan mengompori para jamaahnya untuk menjatuhkan orang lain. Itu bagaimana? Terima kasih. Masya Allah, silakan Mas. Standar kebenaran itu bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang yang paling banyak jumhur, fanatik, follower, viewer, subscriber. Standar kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kenali orang dengan kebenaran. Standar kebenaran di dunia bahwa yang namanya 1 meter itu adalah 100 cm. 1 meter adalah 100 cm. Siapapun yang datang menghadap ke sini, kemari, kalau dia bawa tongkat 90 cm, Ustadz Somad, ini 1 meter. Kita ukur dulu dengan standar kebenaran. Mohon maaf, walaupun kamu orang kaya, walaupun kamu pejabat, walaupun kamu orang terkenal, walaupun kamu orang hebat, ini bukan 1 meter. Karena kurang dari 100 cm. Jadi ketika ada orang yang ditokohkan, yang dipublic figurkan, ketika dia melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, maka dia tidak benar menurut Islam. Itulah perlunya kita belajar kebenaran baru mengenali orang. Bukan mengukur kebenaran dengan orang. Kalau mengukur kebenaran dengan orang, like and dislike. Ketika kita senang, apapun yang dilakukan orang itu benar, walaupun salah. Tapi ketika kita benci, sebaik apapun perbuatan dia tidak ada baiknya. Kenapa? Karena kita tidak senang. Islam mengajarkan kita untuk tidak fanatik buta. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, kelompok ini mengatakan ini orang salah, kelompok ini mengatakan ini orang benar. Siapa yang akan menjadi hakim? Farudduhu ilallah, lihat Al-Quran, wa ilar Rasul, lihat hadis Nabi SAW. Kalau tidak faham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, al-ulama warathatul anbiya. Demikian Mas Sofyan. Masya Allah, tidak terasa waktu sudah di penghujung acara. Terima kasih Uwas, terima kasih Kiai Sumarno. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita tadi menjadikan bertambah khasanah keilmuan kita. Dan juga yang terpenting adalah kita selalu dituntun oleh Allah untuk menuju ke persekongkolan kebaikan. Saya Muhammad Sofyan, Uwas, dan juga Kiai Sumarno pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwas, silakan dipimpin doa Uwas. Ya Rabbana lakal hamdu, wahai engkau ya Allah pemilik segala pujian, kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, pemilik pujian yang layak bagimu, engkau pemilik segala kekuasaan ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara, berkasih sayang karena engkau, bukan karena dunia. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Allahumma jannibna
ma zahara minal fawahisha wal munkar. Jauhkan kami dari segala yang nyata maupun yang tidak nyata, segala perbuatan keji dan mungkar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.